Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat pagi adik semua. Ya, setelah di video pertama ya, kita sudah mempelajari konsep dari kesebangunan dengan kekongruenan. Nah, di video ini kita akan membahas secara khusus, kita akan menyajikan 10 nomor soal yang berhubungan dengan kesebangunan. Ya, tapi sebelum kita bahaskan soal-soalnya, saya berharap adik semua mensubscribe terlebih dahulu channel ini ya, beserta memberikan tanda jempol suka sebagai bentuk dukungan kalian terhadap channel Ruan Tentor. Baik, kita mulai dari soal nomor 1 ya. Coba kita perhatikan soalnya. Nah, di sini soalnya sebuah model bus itu memiliki ukuran panjang 10 cm, lebarnya 4 cm, dan tingginya 4,5 cm. Jika panjang bus tersebut itu sebenarnya adalah 12 meter, maka lebar dan tinggi bus sebenarnya ini berturut-turut adalah berapa? Jadi ini boleh dikerjakan dengan menggunakan konsep dari skala ya, perbandingan. Boleh juga kita menggunakan dari konsep kesebangunan ya, jadi bebas saja. Karena skala itu dengan kesebangunan mempunyai cara kerja yang sama. Nah, coba kita perhatikan ya. Di sini kan kita pisah dulu. Ini kan ada panjang, lebar dengan tingginya. Panjangnya itu 10 cm, kemudian lebarnya 4 cm, tinggi 4,5 cm. Jika panjang bus sebenarnya 12 meter, kita ubah dulu ke satuan cm ya. Berarti ini dikali 100. Jadi 100, 1200 ya. Ini 1200 cm untuk panjangnya, lebarnya kita tidak tahu, tingginya juga begitupun. Nah, kalau kesebangunan itu kan dia menggunakan konsep perkalian atau pembagian ya, tergantung kita mau menggunakan yang mana. Kalau misalkan kita mau menggunakan perkalian, berarti dari 10 ke 1200 ini dikali 120 ya. Ya, ini dikali 120. 10 kali 120 itu 1200. Ya, kenapa bisa seperti ini, Kak? Ya, kita mencari berapa dikali 10 ini supaya dapat 1200 gitu ya. Atau kalau kita mungkin berpikir berapa ya dikali 10 dapat ini? Ya dibagi saja. 1200 dibagi 10 itu kan 120. Ya, semoga bisa paham ya adik semua. Nah sekarang artinya kita harus adil. Ini juga harus dikali 120. Berarti ini dapatnya 480 ya sentimeter. Ini juga dikali 120 gitu ya. Dapatnya ini 540 ya. Berarti ini satuannya cm, yang dimintakan satuan meter ya. Jadi ini tinggal dibagi 100. 480 cm kalau diubah ke meter berarti 4,8 meter. Ini jadinya 5,4 meter. Jadi jawabannya adalah bravo. Oke, semoga bisa dipahami ya. Ini soalnya masih cukup simpel untuk nomor 1 ini. Coba kita lanjut ke soal nomor 2. Silakan. Ya, nomor 2 coba dilihat ya. Sebuah persegi panjang berukuran 18 cm dikali 12 cm akan sebangun dengan persegi panjang yang berukuran. Ingat, kalau kesebangunan itu kan selain sudutnya yang bersesuaian itu sama besar, perbandingan sisinya itu harus sama, gitu ya. Artinya, kita sebenarnya mencari di sini di opsi yang mana yang perbandingannya sama dengan 18 kali 12. Itu saja intinya ya. Berarti kalau begitu, ini disederhanakan bagusnya dulu. Ya, ini kita ubah menjadi masing-masing bagi 6 bisa ya. Berarti ini 18 bagi 6, ini 3. 12 dibagi 6 dapatnya 2. 3 dikali 2. Bisa ya? Nah, artinya kita mencari opsi yang mana yang sama perbandingannya dengan 3 banding 2 atau 3 dikali 2. Coba ini. Kalau ini kita sederhanakan masing-masing bagi 5 ya. Berarti jadinya ini 2 kali 1 2 kali 2. 2 kali 1. Tidak sama dengan 3 dikali 2 ya. Nah, ini berarti salah guys. Ini jangan menggunakan tanda kali. Ini kita coret saja gitu ya. Oke, jelas ini salah. Ini 12 dikali 8, masing-masing dibagi berapa ya bagusnya? Dibagi 4. Ini dibagi 4, 12 bagi 4, 3. 8 bagi 4, 2. Ini sama, berarti kita langsung kunci jawabannya bravo. Ya, coba kita tes yang lainnya ya.
15 dengan 12 ini masing-masing bagi 3. Ini 5 dikali 4, salah. Terus yang ini masing-masing dibagi 2. Jadi 10 dikali 9. Ini juga tidak sama, gitu ya. Paham ya untuk nomor 2? Ya, paham lah ya. Baik, kita lanjut ke soal nomor 3. Silakan. Ya, nomor 3 ini menarik soalnya ya, tapi sebenarnya cukup simpel cara kerjanya. Ini kan sebuah gambar berukuran 45 dikali 40 cm di fotokopi sebesar, diperbesar maksudnya ya, sebesar 80%. Ukuran gambar hasil fotokopi ini adalah berapa? Berarti ini masing-masing dikali 80% saja. Ini 45 dikali 80% itu kan per 100 ya. Nolnya kita bisa coret dulu, berarti 45 dikali 8 dapatnya kan 360 ya. Dibagi dengan 10 berarti dapatnya 30, 36. 36 itu bentar ya banyak. Ini kemudian 40 dikali dengan 80 per 100. Nolnya kita bisa coret 2 ya. Ini juga berarti jadi tinggal 4 kali 8 32 dibagi 1 32. Jadi 36 dikali 32 jawabannya delta. Oke, simple ya. Next nomor 4. Ya. Ini kita perlahan masuk ke soal yang sedikit menggigit. Ya, nomor 4 ini soalnya sudah jelas ya, gambarnya ini sudah kelihatan, arahnya, bentuknya sama. Ini menandakan mirip-mirip dengan soal kesebangunan ya. Bukan mirip-mirip soal kesebangunan, ini maksud saya, bangun datarnya sudah mirip mengarah ke bentuk kesebangunan. Karena ukurannya, bentuknya sama. Nah, sekarang coba kita cek ya. Nah, di sini kan dikatakan, jika trapesium ABCD dan PQRS itu sebangun. Oke. Maka panjang QR, PS dengan CD masing-masing adalah berapa? Baik, kita cari satu persatu ya. Ingat, kita bandingkan sisi-sisi yang bersesuaian. Nah, misalkan, ini AB dengan PQ ya. Ini sudah nampak, jadi nanti ini kita bandingkan ke kanan saja ya. Jadi 6 per 9 sama dengan. Nah, kita cari yang mana yang QR dulu ya. QR itu berarti yang ini guys. Nah, pasangannya QR itu adalah BC, berarti ke kanan juga panahnya ya, seperti ini. Jadi 5 per QR. Nah, sekarang tinggal kita selesaikan baik-baik ini secara kekeluargaan ya. Ini tinggal kita kali silang boleh, 6 dikali QR, 6 QR sama dengan 9 kali 5 ini dapatnya 45, berarti QR sama dengan 45 per 6. Ini sederhanakan dulu ya, masing-masing bagi 3, dapatnya 15 per 2. 15 per 2 itu setara dengan 7 seper 2 ya. Kita simpan dulu. Yang ada 7 seper 2-nya itu C dengan D. A dengan B ini sudah salah. Nah, sekarang kita cari lagi PS. PS itu pasangannya adalah, ini PS ya, AD. Jadi AD ini ke PS. Kita tetap menggunakan 6 per 9 saja ya. 6 per 9 sama dengan, ini AD 4 per PS. Bisa paham sampai di sini ya? Nah, sekarang kita kali silang, 6 dikali PS, 6 PS sama dengan 9 kali 4, 36. Jadi PS-nya di sini, 36 dibagi 6, dapatnya 6. Oke. Nah, kemudian CD. CD itu ini pasangannya SR. Berarti 6 per 9 sama dengan CD per SR, 6. Kali silang, 9 dikali CD, 9 CD. Kemudian 6 dikali 6, 36. Jadi CD di sini, 36 dibagi 9 dapatnya 4. Oke, jadi 7 seper 2, 6 dengan 4. Jawabannya adalah delta. Oke, bisa dipahami ya? Ini mudah. Nanti ada yang semua butuh ketelitian dalam perkalian. Next, nomor 5, silakan. Ya, nomor 5 itu kalau misalkan kalian sudah paham tentang bangun yang sebangun, meskipun do bolak-balik bagaimana gambarnya, itu kita bisa tebak.
yang mana sisi-sisi yang bersesuaian. Karena inti dari kesebangunan yaitu kita membandingkan sisi-sisi yang bersesuaian atau berpasangan. Misalkan begini, ini kan panjang sisi AD yang ditanyakan ya, yang di sini. AD itu pasangannya PS, gitu ya, bisa dipahami? Nah, sekarang berarti kita membandingkan dulu. Kita boleh bandingkan ke kanan, ini pasangannya ke sini. Berarti AD ini pasangannya ke PS. Kita tulis begini, 15/18 sama dengan AD yang ditanyakan ini per PS. PS itu panjangnya 12. Nah, sekarang tinggal kita kali silang. Tapi kalau misalkan kita mau sederhanakan, sederhanakan dulu. Supaya tidak terlalu besar angkanya ya. Misalkan 15 dengan 18 ini masing-masing bagi 3, ini dapatnya 5, ini dapatnya 6. Jadi tinggal kita kali silang langsung, 6 dikali AD, ini 6AD, kemudian 5 dikali 12 dapatnya 60. Jadi AD-nya di sini 60 dibagi 6 dapatnya 10 ya, jawabannya alfa. Oke, jelas ya untuk nomor 5. Next, nomor 6, silakan. Ya, ini yang agak menarik juga soalnya ya, teman-teman. Coba kita cari dulu sudutnya. Sepertinya ini bukan sisi yang dibandingkan ya, tapi sudut. Kalau kesebangunan itu sudut yang bersesuaian itu sama besar, gitu ya. Nah, sekarang ini kan 75 dengan 40 ya. Kita bisa cari salah satunya. Misalkan di sini kita cari sudut B. Untuk mencari sudut B itu jumlah sudutnya kan kalau segitiga 180 ya. Berarti sudut B di sini sama dengan 180 dikurangi dengan jumlahnya ya, 75 ditambah dengan 40. Jumlah sudut yang diketahui. 180 di sini dikurangi, ini dapatnya 115. Berarti 180 dikurangi 115 dapatnya 65. Ini 65, berarti ini yang satunya ini adalah 75. Ya, karena ini dikatakan sebangun. Nah, kita lihat ya. Ini pasangan sisi-sisi yang bersesuaian adalah yang mana saja? Coba kita lihat. Misalkan kalau AC. AC itu, ya, sudutnya adalah, kita tulis begini saja ya. Kalau AC ini sudutnya yang mengapit adalah 75 dengan 45. 45. 75 dengan 40. Nah, coba kita bandingkan ya dengan sisi PQ. Kalau PQ yang di sini, ya, sudutnya yang diapit itu adalah 40 dengan 65. Ya, tidak sama ya. Harusnya kan sudut sisi sudut. Tidak sama dengan sudut yang diapitnya. Berarti ini bukan sisi yang bersesuaian. Nah, kemudian AC. Tadi ini sudah AC ya, 75/40. PR coba kita lihat. PR itu sama dengan sisi yang sudut yang mengapitnya adalah PR 75. Ini ya, PR yang ini. 75 dan 40. Nah, ini sama, 75/40, 75/40. Berarti sisi yang bersesuaian itu adalah AC dengan PR. Seperti itu caranya ya, kalau kita mau lihat sisi yang bersesuaian, kalau ada sudut yang diketahui. Nah, coba kita lihat lagi ya yang lain, misalkan BC. BC itu, sudut yang mengapitnya adalah, di sini 65 dengan 40. 65 dan 40. Nah, di sini coba kita bandingkan dengan PR. PR itu kan 75 dengan 40. Tidak sama ya sudutnya. Berarti ini tidak bersesuaian. Kemudian BC dengan QR. Coba kita cari QR. QR itu sudut yang mengapitnya adalah 65 dengan 75 atau 75 dengan 65. Kalau kita bandingkan dengan BC tidak sama juga. Ini 65/40, ini 75/65. Jadi ini bukan sisi yang bersesuaian. Ya, semoga bisa dipahami ya untuk nomor 6. Next, nomor 7. Silakan. Ya, nomor 7 ini sama cara kerjanya dengan di nomor 6 ya, sehingga kita bisa simpulkan bahwa yang benar di sini adalah C, AD itu berpasangan dengan KL. Coba kita bahas. B-nya itu kan apakah B sama dengan sudut K? Tidak sama ya. Ini kan kalau dibalik jadinya kan dia begini, gitu ya. Nah, ini. Nah, di sini B, coba kita lihat ini
ini L, ini K, yang ini N, yang ini M. Nah, di sini kan B itu harusnya pasangannya dengan M, gitu ya. Kemudian sudut D yang di sini itu harus sama pasangannya dengan sudut K. Ah, gitu. Jadi ini salah. Kemudian AD, AD itu pasangannya KL. Nah, ini benar. Kemudian BC yang miring-miring ini sedikit itu sama dengan MN. Ini KN. Jadi ini salah. Gitu ya. Oke, saya kira jelas untuk nomor 7 ini. Next, nomor 8. Wah, ini mulai sedikit menggigit soalnya ya. Nah, coba diperhatikan. Nah, di sini soalnya sebuah foto berukuran 12 cm dikali 20 cm diletakkan secara vertikal di atas karton. Ternyata pada sisi kiri, kanan, dan atas foto itu masih tersisa 3 cm karton. Ya, ada sisa karton di pinggir foto itu. Jika karton dan foto ini sebangun, maka lebar karton pada bagian bawah foto ini adalah berapa? Ini bagus kalau kita visualisasikan ya, seperti ini modelnya kurang lebih. Nah, ukuran foto itu kan 12 dikali 20 ya. Ini 12, di sini 20. Nah, kemudian ada sisanya 3. Di pinggir kirinya foto, atasnya foto juga. Ini dengan di kanannya foto. Berarti kita bisa lihat ya untuk ukuran kartonnya gitu ya. Ini kan 3, ini 3, berarti 3 tambah 3, 6. Ditambah dengan 12, berarti jadinya ini 18 untuk lebarnya foto. Gitu ya, bisa ya diterima. Kemudian untuk tingginya karton maksud saya ya. Untuk tingginya karton itu kan ini 20 gitu ya. 20 ditambah 3 itu 23. Ditambah dengan X yang di sini berarti untuk tingginya karton itu adalah 23 ditambah dengan X. Bisa dipahami ya? Nah, sekarang kita akan menggunakan cara biasa dulu ya. Coba kita lihat. Nah, cara biasanya begini, kita bandingkan foto dengan karton ya. Misalkan kalau kita lihat lebarnya dulu atau tingginya dulu. Misalkan kalau tingginya foto itu kan 20. Tingginya karton adalah 23 ditambah dengan X. Kemudian lebarnya foto itu 12, lebarnya karton itu 18. Nah, sekarang kita boleh disederhanakan dulu. Masing-masing bagi 6. Ini 2, ini 3. Nah, sekarang kita kali silang ya, 2 dikali 23, 46, ditambah dengan 2 kali X, 2X, sama dengan 3 dikali 20, itu 60. Jadi 2X sama dengan 60 dikurang 46, ini dapatnya 14. Jadi X-nya dapat 7 ya. Ini pindah ruas tadi. 60 dikurangi 46 itu 14. X-nya 7 ya, jawabannya 7. Nah, sekarang kita kerja pakai cara siluman ya. Nah, ini cara siluman. Cara siluman itu caranya begini. Ya, ini sisanya ini yang X ini ya, teman-teman. P itu adalah panjang, ya, sisa panjangnya yang di sini. Nah, kemudian tingginya ini tinggi foto, AL ini lebarnya foto. Coba kita pakai ya. Nah, ini panjangnya yang tersisa itu adalah 3. Nah, kemudian 2 kali tingginya foto itu kan 20 ya. Ini dikurangi lebarnya foto 12. Dibagi dengan lebarnya foto tadi 12. Nah, sekarang kita boleh coret ini 3 dengan 12 masing-masing bagi 3. Ini 1 di sini 4. Nah, sekarang 2 kali 20 itu kan 40 ya. 40 dikurangi 12 per 4. Ya, ini dapatnya 4 ini ya. 40 kurang 12 itu 28. 28 dibagi 4 dapatnya 7 ya, sama saja. Ya, semoga bisa dipahami ya untuk nomor 8. Next, coba kita kerja lagi soal yang serupa nomor 9. Ya, nomor 9 kita coba menggunakan cara siluman ya. Nanti adik semua pakai cara biasa. Nah, cara silumannya seperti ini. Nah, ini kan coba ya kita gunakan dulu seperti ini. Ya, ukurannya ini 30 kali 40 untuk karton. Ya, sebenarnya untuk
ukuran karton atau ukuran foto, lebar tingginya itu sama saja ya yang digunakan. Begini caranya. Ini kan panjangnya, ini panjang yang ininya ya, itu 5. Kemudian 2 kali. Ini kan kalau di nomor 8 tadi, itu tinggi foto, ini lebarnya foto, bisa juga digunakan kartonnya. Jadi ini tinggi karton itu kan 40 ya. Nah, kemudian dikurangi lebarnya karton itu 30. Nah, per 30. Nah, sekarang coba kita sederhanakan. 5 dengan 30 masing-masing bagi 5 ya. Ini 1 di sini 6. Berarti 2 dikali 40, 80 dikurangi 30 itu 50. Dibagi dengan 6, 50 per 6 dapatnya masing-masing bagi 2 ya. 25 per 3. 25 per 3 di sini di opsi yang sama adalah delta ya. 3 kali 7, 21. Oh bukan, yang Charlie maksud saya, maaf. Ini C harusnya. Ya, 3 dikali 8, 24 ditambah 1 itu berarti 25. 25 per 3 ya. Adik paham kan cara mengubah menjadi pecahan campuran? Kan dibagi ya, 25 bagi 3 itu kan kira-kira dapat 8. 8 kali 3, 24 dikurangi 1. Jadi 8, 1 per 3. Oke, paham ya? Next, nomor 10, silakan. Ya, nomor 10 ini kita jadikan oleh-oleh ya. Sebagai tugas, silakan dikerjakan dengan sepenuh hati. Dan kalau berkenan, boleh dikirimkan jawabannya di bagian komentar di bawah video ini.